95,2 dari Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Bonnya teman-teman Pro 2 di pagi hari ini, tepatnya pukul 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat di hari Rabu 18 Februari 2026, bertepatan dengan antara Imlek dan besok Ramadan ya. Oke, di pagi hari ini selamat pagi Pro 2 Sepada ya, ada teman kita di Pro 2 udah langsung hadir nih, ada Hani dan juga Iza, yaitu dua-duanya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Lok Sumawe. Selamat pagi Hani dan juga Iza. Halo pagi. Halo pagi. Oke, boleh dekat lagi ke mic biar kita nggak terlalu noise ya. Mahasiswa multimedia tahu lah tentunya ya kan, Iya, noise ya kan, biar nggak terlalu feedback, biar nggak gaum gitu kan. Oke, di pagi hari ini kita adalah tentang kampus siaga bencana sudah siap atau belum gitu. Nah, aku mau tanya sama kalian deh, waktu kemarin bencana di Aceh itu kalian lagi di mana sih? Di rumah, Iya, di rumah di rumah masing-masing. masing-masing. Rumah kalian kena? Kalau Ija sendiri alhamdulillah gak kena ya. Kalau misalnya Hani Iya, Hani kena. Sampai seberapa Hani? Kalau di kampung Hani airnya itu selutut. Selutut? Iya, ada yang kalau misalkan rumahnya rendah ya lebih tinggi dari itu. Sempet terisolasi nggak kalau di mana tinggal Bayu ya? Di Bayu ya. Di Bayu. Kalau si Iza sendiri tinggalnya kan di Di Kampung kota Jawa, iya. ya, di Banda Sakti lah dibilangnya gitu ya ya. benar. Jangan terlalu spesifik, nanti dicari lagi. Kan banyak tuh tiba-tiba dengerinnya, mungkin ada penggemarnya Iza atau penggemarnya Hani gitu kan, terlalu spill, terlalu masalah private-nya terlalu diumbar-umbar di media sosial gitu kan, tiba-tiba ada paparazzi, siapa tahu ada paparazzi ngikutin dari belakang, ngikutin, oh ini rumahnya Hani kan bahaya, Kayak orang rumahnya punya Iza cerita gitu. ya. Kayak artis, kayak idol Korea. Jangan salah, tapi itu ranah privasi kita, itu bisa Iya, benar. bisa harus kita jaga kan, Iya, kayak gitu. benar. Sama identitas pribadi kita nggak terlalu boleh diekspos gitu kan. Nah, aku mau balik lagi ke pertanyaan yang tadi nih, kayak sempat terisolasi nggak? Kan rumah nggak bisa ditempatin ya. Kalau misalkan kita tempatin pun takutnya nanti airnya jadi makin naik. Kan itu lagi parah-parahnya banjir, lagi naik-naiknya air. Yaudah kami mengungsi gitu ke rumah yang nggak kena banjir. Sempat mengungsi berapa hari? 1 malam doang. Oh, Besoknya udah surut airnya. Nah, pas banjir itu datang itu ada nggak barang-barang yang diselamatin apa gitu? Itu bicara soal tanggap bencana ini, siap siaga tanggap bencana itu. Iya, banyak sih kayak apa namanya, kayak Dokumen penting. kulkas, dokumen-dokumen, kulkas, kemudian mesin, kayak gitu-gitulah. Tapi utamanya ya ada nggak yang sempat dibawa ke pengungsian gitu, misal kecuali baju ya, perlengkapan kayak gitu, ada nggak dokumen atau peralatan P3K atau apa gitu? Enggak. Kami selamatinnya ke tempat yang lebih tinggi gitu. Cuma alhamdulillah airnya nggak sampai situ. Oh ya, karena cuman selutut ya, alhamdulillah ya, nggak terlalu parah gitu. Iya. Kalau kampus kalian kayak mana? Kampus. Kampus kami alhamdulillah untuk banjir kan nggak kena ya kan. Tapi kan tetap aja ada mahasiswanya yang korban banjir ya. Kayak dari Aceh Tamiang tuh lumayan banyak ya kan. Ada sih kena di bagian kampus di komplek dosen ada, itu pun cuma setengah. Mungkin airnya ya masuknya kayak tadi Hani bilang mungkin sebetis atau selutut. Itu karena meluap air yang ada di rawa-rawa dekat situ lah. Nah, pas 20 apa ya? 20 berapa? 26? Iya, hari Rabu 26. November ya? Iya. Iya. Nah, itu kalian lagi masa-masa kuliah nggak sih? Iya. Itu mau ujian malahan Iya kami. benar. Iya. Diliburkan. Langsung diliburkan gitu. Nah, kayak teman-teman kalian yang misalnya tinggal di kos kayak gitu, gimana nasibnya mereka? Ada nggak yang tinggal di kos gitu? Pasti banyak lah, kayak yang di Tamiang lah, yang dari luar Aceh terutama gitu kan. Ada nggak sempet cerita kayak gimana mereka kesulitan apa gitu? Kalau misalnya dari teman-teman Jas sendiri yang kos di dekat Poltek, ada daerah Puntet itu lumayan dalam lah. Airnya tuh sampai ke pinggang waktu itu, sampai ke dada juga ya kan. Itu jadi mereka tuh langsung ngungsi. Pertama milih lantai atas kan, cuman ditengoknya mungkin dah parah ya. Turun sambil bawa Honda juga, walaupun Honda kan masuk air ya kan. Terus bawa baju beberapa, dan sependengaran Ija mereka tuh sampai kurang makanan kayak gitu. Sampai minta-minta kalau ada bawa makanan bawa ya ke arah kami kayak gitu. Kadang pokoknya ngungsi di tempat yang enggak kena banjir. Oke, kalau sama ya, teman kalian sama tentunya ya kan? Karena kan kos dekat situ kan dekat sungainya juga. Jadi sungainya aja kayak
apa namanya? Meluap ya. Ya meluap gitu airnya. Jadi langsung ke kos orang nih, apalagi di belakang sungai itu kosnya. Berarti ada yang sampai minta bantuan ke kalian nggak? Misal kayak meminta bantuan makanan atau apa di grup? Ini utamanya di grup angkatan atau di grup kelas kalian ada nggak yang sampai tolong dong kami ini gitu. Misal butuh obat-obatan atau butuh makanan gitu, ada nggak di grup Gini, kelas kalian? apa namanya, kan kita pas banjir itu komunikasi putus ya. Kan nggak ada internet kan. Jadi ya mungkin susah juga buat komunikasi. Kalau misalkan dari daerah ini punya jaringan, belum tentu kami juga punya jaringan. Jadi kadang nggak bisa komunikasi yang intens gitu. Tapi beberapa kan waktu memang ada jaringan ya pasti bakal bilang kayak itu kami lagi kurang makanan, kalau kalian bisa Pak bawa ya. Atau ada beberapa orang kayak contohnya kayak kawan kami Dipa ya, dia waktu ada jaringan, masih ada jaringan tuh sempat naikin snap bahwa minta tolong ini hubungi tim Basarnas ya. Basarnas. Untuk dihubungi bahwa di daerah itu banjirnya udah parah gitu. Gedung. Tenggelam satu lantai di Belang Pria kalau nggak Iya, salah. gedung. Iya, gedung. Ada yang tinggal di sana juga ya? Iya. Tapi nggak ada korban yang ini kan, korban yang korban yang parah gitulah maksudnya. Ada. Kami di belakang rumah Hani kan ada sawah-sawah gitu kan. Di sawah itu ditemukan 2 mayat. Yang aliran airnya itu dari gedung. Jadi terbawa arus itu entah dari mana ya? Iya, karena kan di jalan rayanya itu ya kan, ini banjirnya yang kayak banjir apa sih? Bandang kayak gitu. Banjir bandang ya. Heeh. Nah, kalau pandangan kalian sebagai mahasiswa nih kan, kalian itu kalau misal tanggap bencana gitu, apa sih yang pertama kali kalian selamatin gitu? Sebagai mahasiswa, Mm-mm. laptop pastinya. Iya, Laptop. laptop dan segala laporan. Iya, tapi kalau misalnya laporan mungkin berbentuk buku ya, udah pastinya laptop sih paling penting karena semua project di situ. Tapi kan kalian bisa upload di Drive. Kan belum tentu yang biasanya yang udah di drive itu kalau udah siap, yang belum siap kan pasti masih di Word-nya, masih di folder. Jadi kenapa kayak gitu? Nah, ini berbicara soal pandangan termasuk tanggap bencana juga nih kan, karena biasanya kita nyimpen data itu masih di laptop, masih di hard disk, masih di flash disk, masih di bentuknya yang disk masih fisik lah gitu kan. Sedangkan kan sekarang udah ada cloud segala macamnya, udah ada drive gitu kan. Nah, kenapa kalau pandangan kalian kenapa belum selesai tapi nggak mau kalian belum selesai ngerjain sesuatu nih, tapi kalian juga nggak backup di drive gitu? Kenapa? Kebiasaan gitu, karena mungkin nggak Iya, ini ya. karena nggak merasa tanggap. kayak merasa kayak aduh ribet-ribet kali lah, mending Iya. sekalian siap aja kayak gitu. Nah, ini kalau kita bicara soal jeleknya gitu misalnya. Nah, bicara soal jeleknya gitu kan, misal kalian tiba-tiba entah lupa password kan, kalian pernah nggak sih tiba-tiba cara makan kayak mana sih lupa gitu, tiba-tiba apa ya kayak blackout gitu tuh, lupa cara jongkok, lupa cara jalan kayak gitu kan, ada tuh sesuatu yang mau menimbulkan seperti itu. Nah, tibalah kalian tadi itu lupa password laptop gitu, secara tiba-tiba gitu. Passwordku kemarin apa gitu kan. Nah, gimana tuh? Padahal laporan kalian cuma ada di situ belum selesai. Biasanya kan bisa diinstal ulang ya. Tapi hilang semua. Hilang semua. Iya, kalau taruhlah kita pakai Windows ya. Di Windows itu kan di C itu otomatis hilang. Iya. Ya, kalau laptop nih Hani sendiri sih nggak pakai password ya, karena itu rentan lupa password kan. Cuman kalau misalkan akun-akun yang lain itu Hani buat kayak khusus catatan untuk semua untuk semua akun yang punya password gitu. Jadi kalau misalkan lupa-lupa nanti tinggal lihat catatan yang udah Ketahuan dibuat. nih kan. Second account-nya banyak nih, bukan second account dia kan third ya kan. Kalau kan bisa jadi sampai kayak gitu. Misal kalian memang nyelamatin laptop nih kan, tugas kalian belum selesai di situ, tapi kalian nggak upload di drive, bahaya loh. Berarti kedepannya harus kami upload di drive. Kan sekarang kalau sekarang itu kita download drive aja, dijadiin aplikasi di laptop kita gitu. Itu dia langsung nge-sync sendiri, apapun yang kita taruh di situ dia langsung ke upload ke drive kayak gitu. Jadi lebih aman. Jadi kita bisa akses di mana juga. Iya, benar-benar. Iya kan? Iya. Nah, kalau seperti kalian masih nyimpen laporan pun kayak laporan gitu masih fisik. Pernah nggak kejadian kalian hilang data atau hilang dokumen gitu? Pernah nggak? Pernah. Kan Hani kemarin tuh beli flash disk ya, yang kayak ukurannya tuh lumayan besar. Terus kayak pindahin data dari laptop itu ke flash disk. Kemudian pas di waktu selanjutnya pas masukin flash disknya itu error gitu, jadi datanya hilang.
Terus Cuman ya gitu isinya tuh cuma foto-foto, cuman ya kayak berarti lah. pernah nggak tugas kalian hilang gitu? Fisik, maksudnya hard copy, soft copy. Semuanya? Kalau hard copy alhamdulillah nggak pernah sih, karena kami jurusan TIK, jadi nggak ada disuruh buat hard copy, biasanya soft copy. Iya, soft copy sering tuh hilang, apalagi kalau misalkan udah penuh Penuh memori. penyimpanan. Kayak buat project-project kan kami kalau misalkan buat game itu seringnya di Unity ya. Kadang kami nggak bisa buka lagi project yang udah kami buat itu. Ya udah buat ulang. Buat ulang atau buat lain, tapi biasanya semester makin semester bakal projectnya beda, cuman tetap pakai software yang sama Iya. kayak gitu. Nggak ngerti sih aku Unity itu apa. Itu sebuah ini ya, aplikasi building game. Iya, Iya. Itu tahu. Kalau Blender Ya, aku Unity-nya tuh tahu kayak biasanya kita kalau main game itu kan keluar Unity gitu. Oh kan. iya, benar. Entah apa ya biasanya Call of Duty kalau nggak salah kan. Call of Duty itu kalau nggak salah Unity dia atau game lain ya. Bisa jadi ini ya. game yang ini nggak sih yang kayak bercocok tanam itu. Nggak tahu sih, kurang tahu juga, tapi biasanya kalau misalnya kayak nonton punya Windah Basudara ada tuh, nampak dia memang game yang ditampil itu Bukan Unity. Roblox kan. Bukan juga. Kalau Blender abang tahu nggak? Blender tahu karena itu kan dia 3D kan. Iya. 3D composite kan dia buat desain 3D kayak gitu. Benar. Jadi pelajaran kalian apa yang dipelajari di multimedia nih? Ya itu game, animasi, kemudian Broadcasting, desain. desain, broadcasting, fotografi, videografi, sinematografi lah. Fotografi. Apa yang paling kalian suka? Ya, aku mulai dari Iza dulu. Apa yang paling Kalau aku yang disukai? paling suka tuh dari semua yang pernah aku belajar itu udah pasti broadcasting ya, karena aku kan kurang di basic komputernya kan, jadi untuk ngerti-ngerti di komputer itu buat building game itu agak susah, jadi lebih menguasai ke broadcastingnya, lebih suka ke broadcasting. Kemudian fotografi lumayan juga suka ya. Habis itu Nih, broadcasting tunggu dulu. Broadcasting itu ada 3 media massa. Mana yang paling disuka? itu lebih ke podcast sih, karena kalau misalnya kalau bisa di kampus kami itu ada kayak 2 labnya kan, ada punya podcast sama lab pemberitaan kan. Jadi dua-duanya juga punya green screen, tapi satunya tuh khusus kayak apa ya namanya yang ada teksnya tuh kan. Satu lagi kan buat podcast skrip, kayak. ya. Ya kayak dua-dua suka lah. Jadi kalau bicara soal broadcasting itu Iza paling sukanya koran kah atau radio kah atau televisi, visual audio yang seperti apa? Sebenarnya lebih suka kayak gaya kita di TV sih, kayak kita lihat podcast kan. Nah, jadi nampak videonya tapi nampak suaranya juga. Oke, berarti seni visual audio ya, audio visual lah ya di situ. Kalau Hani sendiri? Ya mungkin fotografi juga ya, pokoknya yang muda-muda lah, karena kalau iya nggak sih Pak? Iya, Kan kalau benar, misalkan benar. penyiaran kayak tadi broadcast namanya ada podcast dan pemberitaan itu masih bisa dijangkau walaupun kami nggak mengikuti pembelajarannya dari SMA. Jadi kami walaupun misalkan kami bukan dari SMK, kami masih bisa mengikuti pembelajaran itu. Tapi kalau misalkan kayak animasi, game itu kalau misalkan kita bukan dari SMK susah sih, sama nggak ada basicnya itu susah. Berarti dua-duanya nih, yang satu suka broadcasting, yang satu suka fotografi, lebih ke apa ya kalau Fotografi ini. tapi memang itu multimedia basic kan, Iya. gitu, yang paling dasarnya di situ. Kalau udah mengetahui broadcasting, terus sudah mengetahui fotografi gitu, tentunya nanti kalau apalagi main di Blender dibilang tadi kan. Belum main di Blender, belum main di 3D Maya, belum lagi di entahlah banyak kali sekarang kan. Iya. Nah, kalian di situ kan kalau main di Blender nih aku tanyanya. Kalian berapa kali pertemuan udah main di Blender nih? Udah dari semester 2 sih. Dari semester 2. Cuma dia bertahap gitu kayak dari perencanaan animasinya, terus produksi, pasca produksi animasi, kayak bertahap gitu. Apa pertama kali kalian buat di Blender? Kalau misalnya dari kelas Ija sendiri itu bentuk kaktus sih, tapi nanti ada dikasih nampak fotonya kan, nanti kita tinggal ngikutin, disuruh buat 3D itu. Kalau misalnya Ija sendiri agak ketinggalan sih, agak ini, tapi memang bakal dibantu sama dosennya kalau emang ketinggalan. Iya, kawan-kawan juga mau bantu yang misalnya yang lebih paham Blender itu juga mereka mau bantu. Berarti yang paling susah apa menurut kalian? Build game atau 3D? 3D sih. 3D. 3D ya? Iya, kalau misalnya game itu
kita nggak mesti harus ciptain sendiri, maksudnya masih diperbolehkan mencari aset free lah kan. Tapi kalau misalnya animasi itu beberapa dosen maksudnya meminta untuk kita desain sendiri karakternya. Jadi di situ kita belajar karakter dan desain karakternya mulai dari kepala, cuma jujur walaupun bentuk kayak telur ya kayak gitu. Nah itulah yang gue bilang tadi, karena kenapa broadcasting atau fotografi itu menjadi basic kalau kita belajar animasi, karena ya itu kayak kita harus membentuk bentuk kepala manusia seperti apa, dilihat dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dari 360 derajatnya itu kan kita harus tahu semua gitu kan. Benar-benar. Kita memang dari depan itu kan bagus nih, udah bagus, pas dilihat dari samping loh kok Nggak gepeng. peyang. Pernah nggak kalian buat kayak begitu? Pernah, sering malahan. Nah, buat apa itu? Buat buat model apa? Model orang atau model? Iya, model orang. Karakter orang biasanya yang kami buat sendiri. Kalau misalkan kayak environment itu bisa cari di aset, dimudahkan dan diizinkan untuk mencari aset. Oh, boleh ya. Kalau secara aset-asetnya itu boleh ya. Tapi Apa kalau environment ya. Nah, berarti yang nggak boleh itu adalah objek utamanya Iya, atau karakter. subjeknya ya. Oke. Nah, kalau terakhir nih kalian belajar apa tentang Blender nih? Apa ya? Kayak tentang ini deh, shading, shadow ya. Voice. Oh ya, voice. Kalau nggak tahu, kurang tahu juga karena kami beda kelas ya. Kalau saya nggak Beda kayak dosen. shadow ya, bagian shadow. Ada berapa kelas kalian? Ada 3. Oh, cukup besar ya. Cukup besar dengan satu kelas berapa mahasiswa? Kalau misalnya dari Ica, kalau nggak salah ada 28. Kalau di kelas ini 27. Ya sekitaran itulah, taruhlah di bawah 30, berarti 90 orang lah dibulatkan menjadi 30 ya. Lumayan. Iya lumayan. Nah, di semester, berarti sekarang semester berapa? Semester. Semester 6. Nah, di semester 5 kalian belajarnya apa sih? Ya Kalau itu boleh tahu. kayak kalau animasi lebih ke voice. Animasi kan tadi? Pasca Enggak, semua yang di semua. semester 6 kita bicaranya. semester 5 maksudnya. Iya, Iya, semester semester 5. lima. Kami ada belajar paradigma buat web buat database gitu kan. Terus jadiin web. Kemudian animasi tetap. Itu pasca animasi itu lebih kayak editing ya, misalnya editing cut-cut yang nggak bagus kayak gitu, atau scene yang perlu dibuang, habis itu edit suaranya biar lebih stabil kayak gitu. Game gamifikasi sih, gamifikasi itu kayak modifan game tapi dia ada edukasi di dalamnya. Oh, oke. Kayak kalau dibilang kayak sekarang itu berarti apa ya? Game. Duolingo termasuk Duolingo ya kayak gitu. Ya, berarti kalau secara animasi kalian udah masuk ke ininya lah ya, udah mulai shadow kayak gitu, udah voice Bagian ya. editing ya, bagian editing lah pas tuh. Kan semester 4 kami udah buat animasi, udah buat film animasinya. Jadi yang dari film animasi itu di semester 5 dibagusin lagi, diediting lagi. Susah mana buat website sama kalian buat sebuah 3D modeling atau game itu? Lebih susah buat 3D modeling sih sama game. Iya, dari semua MK kayak kami lebih milih MK lain daripada animasi. Iya, daripada animasi. Mungkin pun kalau nanti buat nyusun kayak lebih milih jauh-jauhin lah animasi itu. Susah soalnya. Susah, dah buatnya susah, editingnya susah, nanti tunggu respondennya juga susah karena tingkat kayak pencahayaannya, saturasinya tuh dinilai juga kayak gitu. Kira-kira apa terlalu warnanya mencolok, apa warnanya ini terlalu pudar, atau ini nyaman nggak dilihat sama mata. Suaranya juga apa ini kayak gitu. Oke, nah yang paling susah di 3D modelingnya itu kalau udah kita buat objeknya nih, kalian bagian mana yang paling susah nih? Ataukah yang membuat editingnya, ngegerakinnya segala macamnya, kan itu prosesnya setelah buat modelnya kan. Kalau ngegerakin itu kan. Nah itu ngegerakinnya pakai apa sih? Aku pengen tahu jadinya. Ini kami di MK animasi itu nggak terlalu dipersulit juga. Jadi kami di MK animasi itu kayak dibentuk kelompok. Nah jadi dari kelompok itu ada beberapa orang yang tugasnya itu beda-beda gitu, kayak misalkan kalau bagian karakter 2 orang mungkin sanggupnya 2 orang, atau di bagian editingnya 1 orang. Jadi kadang yang bagian editing ini nggak terlalu ngerti dia bagian yang modeling ini. Ada yang bagian rigging juga. Ya rigging, rigging termasuk susah sih ya, riggingnya termasuk. Tapi ngebentuknya aja udah susah. Iya, ngebentuknya aja susah. Cuman buat gerakinnya kalau lihat tutorial mungkin gampang, nggak mungkin yang susah itu. Ya maksudnya apa ya, gerakan tangan sama kakinya tuh harus realistis. Maksudnya apa sih nama teratur ya kayak gitulah ibaratnya. Tapi susah banget kan kalau memang 3D, dibilang 3D, apalagi ngegerakin kayak jari itu kan harus tekukan jarinya itu kayak gimana gitu kan, apa dibilangnya itu? Riggingnya juga ya, gerakan jari, gerakan kakinya harus presisi kayak mana, nggak mungkin lah kaki kanan lagi gitu kan.
Kira pincang. Oke. Nah, kalian kalau di MK kalian ada buat poster juga pasti ya? Oh, ada Desain desainnya. ya. Desain. Kalian pernah nggak diajarin desain? Kita bicara soal tema kita lagi. Dibuat desain yang tanggap bencana atau kalian ILM gitulah. Pernah nggak? Sejauh ini belum pernah sih. Dulu di pelajaran MKDKV ya, kami biasanya buatnya kayak poster iklan kayak gitu. Ya, iklan branding ya, produk. Branding produk ya? Ya. Tapi nggak sampai bikin produk kalian sendiri kan? Enggak. Itu lebih ke PBL ya, lebih ke PBL. Ya, kan kami ada Apa itu MK. PBL? Iya, itu PBL tuh project based learning. Jadi Iya. di MK itu kami bisa pilih nih, kan di situ dibagi kelompok juga, tapi kami bisa milih kita mau buat project akhirnya tuh game atau animasi atau desain. Nah, Sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. kalau yang pilih desain itu, jadi kita harus membuat desain yang bisa mempromosikan kampus juga atau mempromosikan prodi. Jadi Oke. otomatis desainnya itu harus bagus ya kan. Iya, harus bagus dinilai sampai dibuat pameran. Oke. Nah, ini kan kalian udah semester 6. Bentar lagi kan semester 7. Kalau kalian D4 kan? Iya, di Nah, di 4 itu kalian nanti itu kan bikin project kan untuk karya akhirnya, tugas akhirnya bikin project. Nah, Iya, udah benar-benar. kepikiran belum sampai kalian situ mau bikin project apa gitu? Kami tiap akhir semester juga bikin project kok. Iya, kami setiap ya setiap MK ya setiap ya. MK malahan. Setiap inilah buat. Setiap UAS ya dibilangnya kayak Iya, UAS ya iya. gitu ya. Pasti buat project. Kayak PBL tuh termasuk project. Jadi kami nyusun proposalnya, surat-suratnya kayak gitulah juga ada. Ya, laporan kemajuan. Laporan kemajuannya, Sampai laporan akhir. Terus projectnya demo, Iya. didemoin, dipresentasi. Terus kayak PBL tuh ada pamerannya, tapi beberapa nggak ada kayak gitu. Nah, itu berarti di luar jam yang harus 16 pertemuan itu? Oh, Atau di dalamnya? di dalam Oh. satu MK kok. Berarti kan kalian itu misal udah berapa kali pertemuan gitu. Misal taruhlah sampai 12 pertemuan nih, udah tatap muka gitu. 4 minggunya itu dipakai untuk buat project kayak gitu. Oh enggak, dari awal maksudnya minggu pertama mungkin kami masih bahas masalah kayak nyusun proposal ya kan. Nanti minggu kedua, tiga tuh udah bagian buatnya. Jadi kami ada kayak logbook kayak gitu. Logbook itu dipakai buat setiap minggu kayak kita tuh bimbingan sama dosen MK kita. Jadi kita bahas kita udah sampai mana projectnya, apa yang susah, apa yang ini, udah sampai mana. Jadi diperiksa setiap minggu. Oh, berarti project ini tuh berawal dari awal semester. Betul-betul dari awal semester berjalan terus sesuai pertemuan kalian sampai akhirnya nanti di pertemuan akhir kayak gitu. Dipresentasikan. Satu semester. Iya, satu semester kan? semester. Iya, berarti kan dari awal semester. Iya. Misal kayak kita semester 6 nih kan. Baru masuk minggu pertama itu kalian udah nyodorin proposal untuk mau buat apa gitu. Enggak juga, Enggak. kayak Di baru pengenalan pastinya. pengenalan. Pengenalan. Oke, nah aku mau tanya nih sama kalian nih kan. Kalian di luar menghindari modeling 3D modeling itu kan tadi broadcasting. Apa yang membuat kamu suka sama broadcasting? Kalian berdua lah aku utamain karena dua-duanya sukanya broadcasting ya kan. Apa yang buat kalian misal kalian terjun ke dunia kerja gitu kan. Pasti kalau nggak mungkin lah kalian menghadapi karena nggak suka dengan 3D modeling nanti takutnya makan hati gitu kan nggak masuk dunia kerja tapi kalian nggak suka di pekerjaan itu tapi ya itulah dunia kerja. Nah misal kalian nanti kok jadi belok pertanyaanku ya. Aku mau tanya itu kenapa kalian suka dunia broadcasting tuh Karena di luar yang tadi ya di luar kalian nggak bisa ini nggak bisa itu gitu. tapi ya karena mudah sih, cuman lebih seru juga karena kalau misalnya kan mungkin lebih suka bicara-bicara sama orang kan, jadi kayak asik aja. Jadi kita tuh kalau misalnya di kampus biasanya peragaannya Ija sebagai narasumber, si Hani jadi host misalnya gitu. Jadi ya kayak seru aja kok tampil di kamera, kayak kita lihat di Bank TV tuh, oh ternyata gini ya rasanya tampil di depan TV, di TV kayak gitu ibaratnya begitu. Oh gini ya rasanya tampil di depan kamera. Tapi kan terkadang kami ditempatkan di bagian vmixnya, jadi belajar oh ternyata di belakang layar buatnya kayak gini ya, oh lupa susah juga. Atau ngatur kameranya, oh ternyata di belakang layar ada kayak gini. Jadi selain mengobati rasa penasaran, jadi kita tuh ngerasa kayak oh inilah rasanya gitu lah, jadi seneng. Iya. Mahasiswa salah jurusan sih ku bilang. Mahasiswa salah jurusan sih ku bilang karena itu yang dibilang sama dia itu sebetulnya kalau dia sama si Iza teliti gitu ya, dibilang dia udah neliti dulu nih sebelum dia masuk ke kampus gitu, dia cari tahu apa sih yang cocok sama aku bilang ini ilmu komunikasi anak ini.
Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Karena ilmu komunikasi dia suka bicara, dia suka di depan kamera, dia suka teknik broadcasting. Nah, itulah yang diajarkan di ilmu komunikasi. Kayaknya salah jurusan nih. Boleh kok masih semester 6 diulang lagi, Iza. Dari semester 4 pun udah ngerasa salah jurusan sih, cuman ya udah. Telak li. Kalau misalnya Ija dari awal udah tahu, cuman karena mungkin nggak tahu lagi mau pilih kampus mana ya kan, karena kalau misalnya jauh juga ada kendala pribadi lah kan. Jadi pilih aja yang di Poltek. Kita pilih yang paling bagus lah terus. Kalaupun mau pindah kampus kan nggak semudah itu, harus izin orang tua. Iya. Iya kan? Iya. Oke, kalau Hani sendiri kenapa suka dunia broadcasting? Karena dari mulai kita jadi narasumbernya, dari hostnya, kemudian kayak tadi tekniknya mungkin belajar Vmix itu seru semua. Walaupun Vmix ini kita nggak ngerti Lumayan ya, rumit. emang dari awal itu nggak ngerti, bahkan nggak pernah pegang sama sekali. Tapi ketika kita mencoba untuk pelajari itu masih masuk di Iya, masih masuk di kita. iya, kita masih bisa mempelajari itu. Tapi kalau misalkan yang kayak yang MK sebelah itu Nah, apa keputusan kalian dulu masuk ke aku jadi recall kalian ke belakang ya. Iya, boleh, Apa keputusan kalian mengambil multimedia gitu? Multimedia kan? Iya betul kan? Bukan DKV kan? Bukan multimedia. Multimedia. Oke. Apa keputusan kalian? multimedia itu kan ini dia ya kayak lebih ke media, cuman yang Hani cari tahu itu mungkin kayak komunikasinya. Terus Oh, itu yang dibayangkan sama Iya, Hani sama iya. Iza dulu gitu ya. Multimedia tuh seperti ini gitu ya. Hampir sih. Terus kayak iya desain-desain itu udah pasti, cuman desain, nggak iya. kebayang sampai Buat belajar ngoding-ngoding gitu ya. Kayak buat web aja harus ngoding itu kayak. Kalau Ija sih kebayang sebenarnya. Memang dari awal sama orang tua memang menyarankan masuk ke TIK karena kan TIK itu jangkauan buat kerjaan maksudnya luas. Luas. Maksudnya lebih gampang diterima kan karena sekarang kan serba digital. Cuman mikir-mikir Ini juga. tunggu dulu. TIK itu apa? Fakultasnya? Ya, jurusannya. jurusan. Jurusannya? TIK itu fakultas kayak gitu, nanti di bawah fakultas tuh ada prodi kayak gitu ibaratnya. Iya kan? Kami bingung juga karena kami nggak pakai nama fakultas sih, Iya, biasanya kami jurusan. Hmm. Jurusan TIK, prodinya apa kayak gitu. Jadi itu teknologi informasi dan Oke, komputer. ibaratnya ini fakultasnya lah gitu lah ya. Oke. itulah di TIK itu kan ada 3 jaringan, Informasi, informatika tuh kayak ngoding itu sama multimedia. Jadi dari antara 3 itu aja tinggal milih mana yang lebih cocok sama tipe kali Ija. Sedangkan informatika tuh udah jelas nggak bisa karena nggak pernah ngoding ya kan. Bahkan dulu pas Ija kan kebetulan dayah 6 tahun nih. Jadi nggak pernah megang tuh apa itu komputer tuh, nggak tahu lah cara hidupinnya ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau disuruh informatika tuh udah pasti ada nggak bisa. Kemudian jaringan tuh kan lebih ke arah merakit ya kan. Lebih susah lagi kayak gitu. Jadi kayak lebih cocok ke multimedianya. Maksudnya masih ada masuk kayak contoh broadcasting tadi udah kebayang. Terus kalau misalnya kayak desain tuh udah kebayang juga. Kemudian buat game, mungkin cara buat gamenya awalnya kita nggak tahu kok sesusah itu. Dari awal kayak oke seru nih buat game gitu. Rupanya pas masuk aduh pusing 7 keliling. Kayak gitulah. Tapi kalau kalian buat kayak gitu, buat project kayak gitu, itu berkelompok atau perorangan? Berkelompok. Seringnya berkelompok. Seringnya berkelompok ya kalau untuk kayak ya karena ini kan dibilangnya berat lah ya. Iya. Nah itu hasilnya apa sih biasanya kalau kalian ini kayak misalnya kita bicara soal 3D tadi ya. 3D itu hasil akhirnya apa? Film animasi. Film animasi. Oh sampai ke situ ya di. Nah sekarang kalau film animasinya editnya pakai apa kalian? Ngeditnya. Mm-mm. Kayaknya masih pakai aplikasi itu juga. Masih pakai Blender juga? Enggak, biasanya kayak gini, biasanya Blender tuh cuma buat desain. Nanti dimasukin ke Unity. Di Unity itu ya. Iya. Di Unity itu Kami sama Papa Hari kayak gitu. Oh iya. ah Kalau kami ini dari bagian apa namanya desain karakternya itu, terus kayak rigging, kemudian scene-nya itu kan, apa namanya ya scene-nya itulah gerak-gerakin itu di Blender, kemudian nanti baru disatuin di aplikasi editing yang masing-masing kami kuasai. Kalau emang kuasainya CapCut ya udah editnya di CapCut, kalau misalkan kuasainya di aplikasi lain ya itu tapi dari Blender dipindah ke After Effects gak kalau kalian atau enggak? Kami kayak ada juga kalau misalkan lebih pinter dia pakai After Effects boleh. Tapi animasi itu kan base-nya itu sebetulnya yang paling basic ya. Kayak kalian belajar Macromedia Flash nggak sih kalau sekarang? Nggak tahu sih. Kalau aku dulu zaman SMK itu tahun berapa ya? Kalau Abang jauh ya. SMK kami daya. Enggak, maksudku kalau aku dulu belajar animasi itu
pakai Macromedia Flash itu dia di tahun tapi udah cukup lama sih Itu nggak tahu. gimana tuh? Ngegerakinnya frame by frame itu memang. Iya, Kayak iya, One Stick Man pernah tahu? One Stick Man itu yang gerak-gerak dia bisa mukul-mukul layar monitor kayak gitu ya. Pernah lihat Biasa nggak? ini ya pakai Adobe Animation. Ada. Itu sih kami kalau misalkan Ada Animation ada, terus juga kalau kami ya lebih jadul lagi. Kalau kami ada pakai Adobe Animation tuh sekali cuma buat animasi 2D. Iya, ya. 3D-nya berarti kalian balik lagi ke CapCut atau yang Premiere atau After Effects gitu ya. Premiere. Kenapa? Iya, Kenapa? kan Ada cerita apa dengan Premiere nih? ada ini ya. Ada MK-nya juga dulu. Hmm. Lebih ke apa video ya? Nggak tahu deh, lupa. Bukan Baru pakai aja Adobe semester Premiere. kemarin kan, Hmm. yang ngedit animasi kan edit soundnya tuh di situ. Oh. Nah, kalian kan multimedia nih. Berarti kalian belajar banyak ngeditnya di kayak podcast gitu malah nggak terlalu ditekankan ya? Kalau misalnya ngedit tuh ya mungkin memang dianjurkan ada Premiere, Hmm. tapi kalau emang kurang kalau pakai CapCut nggak apa-apa. Enggak, CapCut. bukan maksudku bukan di situnya, tapi kalian kalau segi productionnya itu kalian multimedia itu lebih memang ke 3D kayak gitu kebanyakan, bukan yang kayak syuting lah kayak gitu, syuting buat podcast, buat film atau buat apa gitu enggak ya? Ada semua sih. Ada? Ada semua. Cuma ya ada. Cuman ya karena setiap semesternya ada ditampilin MK tuh jadi nampak lebih nonjol. Iya. Selama kami kuliah broadcasting podcast itu udah 2 semester. Sedangkan game udah sampai 3 berapa 4. Penyiaran digital dari semester 2. Oh ya, berarti 3 ya. Berarti sama juga dengan animasi pun 3, berarti game juga lebih banyak kayak gitulah. Berarti yang paling dominan dari MK kalian apa? Ya itu. Game animasi. Iya. Oh, sekarang multimedia memang arahnya ke game animasi Ini ya. apa tahu ini enggak AR sama Oh iya, VR, AR, Oh, AR yang apa namanya, aku panjangannya lupa jadinya. augmented reality. Oh iya, augmented reality itu. Kalian Sama juga VR. buat itu. Iya. Bisa nih kolaborasi sama guru yang kemarin siapa aku lupa namanya, Pak Aswaranas tuh kalau nggak salah, dia dari Sukma Bangsa. Sukma Bangsa ya, betul ya? Yang sekolah yang di sini tuh. Iya yang di Panggo ya. Iya, yang di Panggoy itu Sukma Bangsa ya. Guru dari situ dia buat itu juga matematika tapi di augmented reality itu. Oh. Nah, kolaborasi lah kalian bisa tuh. Bilang aja Pak, kami bisa kok buat daripada Bapak nanti ini kan. Siapa tahu ya kan jadi rezeki kalian gitu kan. Amin. Tapi ada nggak kalian udah pernah ngerjain project atau kalian dibikinin nih, misal satu angkatan kalian buat YouTube dikelola kayak gitu, ada nggak? Ada sih. Sejauh ini akun Instagram sih paling kalau misalkan kita buat project apa nanti atau ada dokumentasi apa nanti dinaikin di feed Instagramnya gitu. Kalau untuk YouTube paling ada juga kami kayak per MK gitu kalau misalkan buat project atau pertemuan itu buat Terus buat tampilin ke video YouTube, gitu ya. Nanti uploadnya ke YouTube, nanti kumpul ke dosennya baru Bentuk link YouTube. Oke. Kenapa aku tanya itu? Karena kalian dunia kreatif ya. Iya. Kalian aku sendiri berangkatnya dari dunia kreatif sebelum jadi penyiar resmi di sini ya. Aku karena yang dibutuhkan di dunia kreatif itu adalah showreel gitu kan. Nah, kalian harus pandai-pandai tuh nyimpenin showreel kayak gitu biar kalian nanti kalau udah terjun di dunia kerja nanti kalian ini loh Pak ada showreel saya gitu ya kan. Minimal ya kan nggak mungkin lah anak multimedia CV-nya cuman polosan tulis di situ 3D Blender bintang 3 gitu kan. Iya betul. Minimal kan kalian bikin carousel kan, bikin slide kayak gitu. Oh ini ada buktinya showreelnya ini. Kalian ya nggak apa-apa kalau kalian masih kuliah kan. Banyak nih semester 1 apa showreelnya dicantumin di situ nggak masalah. Karena nanti ya siapa tahu gitu kan. Iya benar-benar. Iya sayang daripada showreel kalian hilang gitu loh. Hilang. Tapi masih ada kan? Masih kami ada buat file yang kayak semester 1, semester 2 gitu. Semester 1, semester 2 pas dibuka udah nggak ada ternyata tugas-tugasnya. Semester 1 folder semester 1, semester 2 sampai 3 itu kami pindahin ke flash disk yang Hani bilang tadi. Terus nggak ada lagi, hilang. Tapi kan proyeknya berkelompok kemarin Iya, tadi Hani bilang. Iya, paling proyeknya nggak berkelompok, berkelompok. tapi yang tugas kita ini kan di situ. Kan beberapa ada laporan. Nggak apa-apa kalau laporan, yang penting showreelnya ada. Ada. Itu di Itu ya. YouTube ada itu. Dari semester 1 ada semua.
Tergantung MK sih mana yang Ya. cantumin. Kalau emang MK-nya ada minta berarti ada kayak gitu. Nah, ini sebagai closing di pagi hari ini kita nih. Aku mau tanya, kalau kalian disuruh milih lagi balik lagi ke awal gitu, kalian masuk multimedia nggak? agak, agak jebakan ya kan? Nah, gini kalau misalkan kalau balik ke awal ya, walaupun ngerasanya sekarang kayak salah pilih jurusan, tapi kalau balik ke awal kayak enggak deh, karena kan kalau misalkan balik ke awal kita balik lagi ngerasain hal yang sulit, walaupun Iya. misalkan kita ngerasa di sini salah jurusan dan kita ngerasa di jurusan ini kita lebih bisa, tapi nggak menutup kemungkinan di sini juga kita merasa kesulitan. Jadi kalau misalkan Mbak Hani sendiri untuk mengulang itu enggak, lebih baik melanjutkan yang udah dijalanin. Oke. Dan misal kalian berarti umur sekarang berapa ya? Kalau semester 6 itu kan 20. 19-20 ya. Iya. Kalian misal balik lagi ke 17 gitu tetap nggak mau pindah jurusan? Enggak, bukan nggak mau pindah jurusan, ya nggak mau balik. Oh, nggak mau pusing semester awal? Iya. Perkenalan mata kuliah yang nggak lazim buat kalian gitu ya. Kalau pandangan Iza sendiri gimana? Kalau disuruh balik lagi ke umur 17 dengan baru lulus SMA atau MAN gitu. Kalau misalnya sendiri mungkin bakal ganti sih. Kayak tadi apa bilang ya, ilmu komunikasi sebenarnya udah sadar, cuman ada kendala. Tapi kalau kita nggak bisa dong berlarut larut ya. Tetap harus jalanin ya. Syukurin udah terima aja kan, belum tentu jurusan yang memang kita pengen itu susah juga kayak gitu. Ada susah ada mudahnya. Begitu juga di sini, dan kita juga melihat lapangan kerja ke depannya mana yang lebih bagus. Mungkin dengan jalan kita dapat ini yang lebih baik kayak gitu. Apalagi kan disertai restu orang tua, ada pasti mudah nanti ke depannya. Oke, utamanya restu orang tua memang ya kan. Dan kita harus memastikan diri kita boleh salah jurusan di SMA atau di SMK, tapi di kuliah nggak boleh salah jurusan. Tapi kalau udah terlanjur salah jurusan ya nikmatin aja. Jangan setengah-setengah gitu kan. Ya, lagipun kalaupun kita udah telanjur itu kan kita nanti pas kerjanya nggak mesti bisa di semua. Iya. Pasti ada satu yang kita Iya, pegang iya, gitu. pasti Contohnya kayak gitu. broadcasting tadi. Iya. Ya. Sama sih, aku dulu juga ke zaman kuliah itu kayak aku tuh bukan basic yang untuk menyiar kayak gini ya. Zaman kuliah dulu aku seringnya megang sebagai kameramen dulu. Zaman kuliah itu pokoknya dari semester berapa aku kan D3 ya. Dari semester 1 sampai semester 3 itu demennya ya pegang kamera gitu kan. Ketika lulus masuk ke dunia kerja, aku nggak megang kamera sama sekali malah. Kerja di belakang komputer ngedit. Padahal aku nggak punya basic ngedit. Aku paling nggak suka ngedit. Setelah ngedit, bekerjalah tempat lain ya kan, jadi penyiar. Dulu memang aku orangnya nggak suka nyiar gitu kan, tiba-tiba dipaksa untuk nyiar, mau nggak mau kan harus bisa karena basicnya di situ kayak gitu ya. Itulah kita dilatihnya dari kebiasaan nanti gitu kan, dari Betul. di luar kebiasaan harusnya paksaan sih. Itu yang penting. Paksaan. Jadi paksaan karena terbiasa ya. Iya, jadi paksaan terbiasa nanti jadi bisa gitu Iya, kan. bener-bener. Oke, thank you Hani dan Iza di pagi hari ini, di Spada pagi hari ini. Thank you kehadirannya. Oke, terima kasih Hani dan juga Iza. Sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi teman-teman Pro2 perbincangan kita dengan Hani dan juga Iza, mahasiswa Politeknik jurusan Multimedia di Politeknik Negeri Lok Sumawe. Dan stay tune terus di 95,2 Radio Pro2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.